Demikian semesta yang memberikan pelajaran setelah kabut menghilang. Bangunnya kita di kehidupan sangat berharga oleh karena adanya kegagalan. Saat itu hari masih gelap, namun alarm semangat membangunkan kami untuk bersiap berangkat menuju Garut melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Ya, cuaca cerah di perjalanan pagi itu signifikansi membuat kami semakin bersemangat. Sesampainya di Desa Daung Sari, Kecamatan Cilawu, kami bertujuh bersiap sembari melakukan pembayaran simaksi 30.000 per orang. Kami juga menerima edukasi mengenai aturan-aturan dan hal penting di pendakian Gunung Cikuray, terutama pihak pemancar. Abah Ucok namanya yang melakukan materi terhadap kami sebelum pendakian. Kala itu pendakian diawali menggunakan angkutan Cikuray yang khas, yaitu mobil bak. Jalan berbatu dan terkadang berlumpur membuat tidak semua kendaraan dapat sampai ke pemancar. Bahkan beberapa kali kami harus memperbaiki posisi duduk agar dapat tahan banting di perjalanan saat itu. Setelah tak terasa sampai di pemancar, perut kami dirasa harus diisi agar nantinya pendakian di perjalanan kami tak perlu memasak. Langkah kami diawali dengan pemandangan kebun teh sekitar 15 menit. Kemudian sesampainya di pos 1, kami kembali melapor ke pos jaga. Di sana juga tersedia warung untuk kami bersiap, serta di sana pula kami memulai doa agar diberi kelancaran selama pendakian hingga sampai ke rumah. Kembali Yes. Mantap. Ini proses kami mendaki puncak Cikuray. Gunung Cikuray merupakan gunung dengan ketinggian sekitar 2.821 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki 7 pos pendakian, di mana camp biasanya dilakukan di pos 3, 6, dan 7, atau bahkan di pos bayangan. Jalur pendakian Cikuray didominasi akar dan tanah yang seringnya diperlukan bantuan tangan untuk dapat menahan beban. Cuaca pun berulang kali berganti, cerah, kabut, gerimis, bahkan kadang-kadang membuat ragu apakah harus mulai memakai jas hujan saat itu. Sekiranya dalam keraguan dan ternyata saat menuju pos 5 hujan lebat turun. Kali ini hujan menyertai. Humai sempat terpeleset. Mantap Kang. Gas. Lutut aman. Aman. Tanda bahwa kami harus lebih berhati-hati. Mantap coy. Kita sudah di pos 7. Pun tak lama setelah itu, Soleh atau yang biasa kami panggil Utu mengalami kram kaki membuat kami terpaksa membagi menjadi 2 kelompok pendaki. Saya, Riki, Humai, dan Made terus terlebih dahulu mendaki agar nantinya dapat mendirikan tenda terlebih dahulu. Mengingat saat itu sudah sekitar pukul 4 sore. Septian, Hadi, termasuk Utu mendaki secara perlahan dan nantinya menyusul kami di camp. Saat hujan mulai reda, sesampainya di pos bayangan, ternyata kami cukup kaget
Ada yang menjual gorengan, air, hingga batagor. Bahkan di puncak ada pula yang menawari kami peyek. Tenda berdiri. Segera kami menyalakan kompor. Namun, Bocor, man. ya kompornya yang kami sewa ternyata tidak berfungsi baik. Pelan sendiri. Karenanya niat kami menyambut teman terpaksa urung kami lakukan. Alih-alih memasak, kami malah membuat kegaduhan sendiri. Tuh. Bentar, tahan. Gini tuh. Mati. Anjing. Sorry guys, agak mengganggu. Setelah sekitar jam 7 kurang, Adi, Septian, dan Utu tiba di camp. Malam itu angin lumayan kencang, membuat kami tak berlama-lama di luar tenda. Cuaca pun gerimis, menambah menusuknya tiupan angin. Beberapa kali terdengar jejak Bagas di luar tenda, mengharuskan kami untuk tidak mematikan lampu. Subuh pun datang. Kami memilih ke puncak terlebih dahulu dan nantinya masak setelah dari puncak. Headlamp, kamera adalah perlengkapan kami masing-masing untuk menanti sunrise kala itu. Setibanya di puncak, tangan beku, rambut beku, hingga bibir yang susah berucap adalah pertanda bahwa kami harus terus-menerus bergerak untuk mencegah terjadinya hipotermia. Bentar lagi turun guys. Mengejar matahari. Awalnya disambut kabut, hingga akhirnya sunrise pun tiba. Syukur atas semua proses dan nikmat saat itu, rasanya akan tak ingin kami lupakan. Akhirnya kabut menghilang. Setelah dirasa cukup, kami kembali ke tenda, masak serta menikmati pemandangan sisi lain Gunung Cikuray. Ya sambil dibarengi dengan kopi. Setelah semua dirasa cukup, kami pun bersiap pulang, merapikan sisa camp dan kembali berdoa. Baru saja memulai perjalanan turun, doa kami sepertinya kontan diijabah. Mendapatkan buah dari teman-teman yang saat itu berada di puncak, membuat semangat positif tertanam di pikiran kami. Saat lelah, kami rehat. Saat penat, kami pun istirahat. Tak ada yang berbeda saat kami sampai di pos 6. Camp pendaki dan keramaian. Ada pula Abah yang menjajakan pernik-pernik Cikuray. Hingga saat itu tiba, kami berhenti sejenak di sekitar pos 5. Guys, Tanpa saya sadari, kami disapa sesuatu. Panggil saja Bagas Cikuray. Saya, Utu, dan Hadi adalah orang yang paling dekat dengan si Bagas saat itu. Terlihat pula Humay, yang secara tak sadar panik memanjat pohon terdekat. itu minta makanan, coy. Bukan sebagai nama, Bagas merupakan singkatan dari babi ganas, dikenal merupakan kelompok hewan yang sering mengacak-acak tenda untuk berburu makan.
jangan lari. Itu mau makanan, ada makanan nggak? Enggak, dia mau makanan, ngerti tuh. Tuh. Mau makanan dia. Pahlawannya siapa? Ya si Made lah yang paling berani di antara kita. Made pelan-pelan mengeluarkan mie, membuat kesempatan kami dari dibuntuti oleh Bagas terlepaskan. Jangan. Ntar dia ngikutin. Mending selagi itu cari tempat ini. Cari tempat aman. Jangan panik. Jalan nih pelan-pelan. Jalan apa naik pohon? Naik pohon dulu, tunggu dia pergi. Bakal ngikutin. Anjir. Jangan lari, jangan apa-apa kok. Jangan lari. Tak berhenti di pos 5 saja, kami kembali disapa oleh sekelompok monyet yang untungnya mereka tidak mengganggu, seolah-olah hanya bermain di antara pepohonan. Ya. Dan akhirnya pelan-pelan nampak tower pemancar, pertanda kami hampir sampai di pos awal pendakian. Khas Cikuray. Kises, kalau duluan Kises. Kami mencari tenaga. Mantap Kang. Alhamdulillah sampai ya. Alhamdulillah. Next, ke pintu kamar. kita naik gunung yang lain. Berharganya kesehatan dan keselamatan adalah anugerah yang seringkali terlupakan. Kesalahan-kesalahan kadangkala mau tak mau dilakukan. Begitu pula pendakian kali ini. Selalu saja sangat banyak proses yang dibarengi kesalahan, namun mau tak mau pula kita harus belajar darinya. Semoga saja tak terulang di masa akan datang.